Live stream. Don't. Retro. See it and believe it, people, because it's me and I'll hook you up. Squad goals. No shoes, no whip, no bag. Bark. Bitch, I get them on first. Oh my god, and it smells so bad. Di awal film, diperlihatkan dengan pemandangan dari daerah terpencil di negara Amerika Serikat. Di sini terlihat, di tengah-tengah wilayah tersebut terdapat sebuah villa mewah. Villa yang dimiliki oleh salah satu konglomerat di negara itu. Nah, karena tahun ini musim liburan, villa itu pun akan dihuni oleh 3 wanita, yang salah satunya adalah pemilik villa tersebut yang bernama Heather, dan 2 temannya yang bernama Deidre dan Charles. Di sini Deidre terlihat sangat senang dan happy, karena sebagai seorang selebgram, ia bisa memanfaatkan setiap sudut untuk live streaming. Live stream. Don't. Retro. See it and believe it, people, because it's me and I'll hook you up. Squad goals. Singkat cerita, ternyata tujuan mereka berlibur ke villanya Heather demi untuk melihat suatu fenomena, yaitu fenomena heboh terkait datangnya hujan meteor pada malam ini. Namun sayangnya di sini waktu berjalan terasa sangat lama, dan mereka juga mengaku bahwa liburan ini terasa sepi karena tanpa adanya kehadiran laki-laki. Namun sekalinya ada laki-laki, mereka hanya menemukan seorang koboi tua. From this guy. Gimme. Singkat cerita, hari pun beranjak gelap. Di sini untuk pertama kalinya dalam hidup mereka benar-benar menyaksikan hujan meteor. Fenomena langka yang sudah diperkirakan oleh seluruh peneliti di negeri ini. Dan setelah puas, Heather segera mengajak kedua temannya untuk bersantai ria dan minum-minum cantik sembari menggibah. You got your head beaten in by that fat bitch, Jennifer Hopkins. Singkat cerita, secara tiba-tiba jatuhlah sebuah benda dari atas langit. Tak diketahui benda itu apa. Tapi setelah dilihat, Deidre merasa bahwa sosok tersebut adalah makhluk hidup. Alhasil, secara perlahan namun pasti, makhluk aneh itu pun harus mereka pantau terus-menerus. Dibilang mirip klepon, jelas tidak mungkin. Dikarenakan teksturnya terlihat begitu lunak, seperti kotoran hewan. Namun anehnya, dari ketiga gadis itu, hanya Charles seorang yang terlihat tertarik pada makhluk tersebut. Terlihat di sini, ia terus menebak bahwa makhluk tersebut adalah seekor armadillo. Tapi setelah dicari-cari, tak ada satupun gambar yang sesuai dengan makhluk itu. Bahkan wujudnya sangat berbeda jauh dengan armadillo yang memiliki tekstur sangat keras. Namun saat sedang mencari, tiba-tiba saja ponsel Heather mati total. Tapi keanehan itu tidaklah diceritakan olehnya, yang mana ia segera pergi tidur bersama Deidre. Sedangkan di sisi lain, Charles hanya bisa menampung rasa penasarannya. Ia masih tak mengerti sebenarnya makhluk apa itu dan kenapa ia bisa di sini. Singkat cerita, di pagi hari Charles bersama Heather sudah tidak sabar untuk happy-happy. Namun belum apa-apa, ponsel Deidre kembali mati secara mendadak. Mau tak mau, satu-satunya harapan hanya terdapat di ponsel Charles. Tapi tetap saja, keadaan serupa harus menimpa ponsel tersebut. Alhasil, mereka bertiga pun tidak bisa lagi melakukan komunikasi. People are gonna think I'm dead. I mean, it is kind of old. I was meaning to get a new one. 24 hours is like a lifetime on the internet. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba makhluk aneh itu sudah berpindah tempat. Mereka bertiga pun lalu menelusuri jejak-jejak pergerakan dari sosok tersebut, yang mana setelah ditelusuri lebih lanjut, makhluk itu tidak lagi berbentuk seperti kotoran. Iya, kalau dilihat-lihat, bentuk kaki beserta tangannya udah mulai muncul. Namun di sini, di waktu yang bersamaan, ketiga garis itu dikejutkan dengan kehadiran seorang remaja tanggung yang kita sebut saja Brit. Brit ini sengaja datang untuk menggantikan kakaknya sebagai penyiram kebun. Di sini Heather mengkonfirmasi bahwa ayahnya sempat memberitahu akan ada tukang kebun yang datang, di mana dengan keberadaan remaja itu, Heather segera meminta ketersediaannya untuk membuang makhluk aneh tersebut. Namun di sini, Bert bukanlah anak remaja yang baik hati. Apalagi ditambah makhluk itu benar-benar bau serta memiliki beban yang sangat berat. Jadi di sini, hanya ada satu cara agar ia bersedia untuk menuruti permintaan itu. Dan dalam posisi tawar-menawar, Bert si remaja nakal ini malah meminta sebuah kecupan dan anu. Namun apa boleh buat, Charles pun segera turun tangan, yang mana diketahui bahwa Bert sendiri baru berusia 15 tahun. Anjay.
Singkat cerita, setelah permintaan itu telah dilakukan, tekornya mereka bertiga juga masih harus merogoh kocek untuk membayar jasa Brit. Namun di sini, posisi menang banyak tidak benar-benar membuat Brit benar-benar merasa puas. Yang mana setelah ditendang, makhluk itu pun langsung hidup secara tiba-tiba. Sontak, ketiga gadis tersebut dibuat sadar bahwa sosok itu bukanlah hewan biasa. Dan tak ada cara lain, Bidri bersama Heather segera berniat untuk menghabisi makhluk tersebut. Namun sayang, sebagai pecinta alam, Charles malah tidak setuju. Ia lebih memilih untuk menyingkirkan makhluk itu ke area semak-semak di sekitar villa. Ya, apa boleh buat, Heather bersama Bidri hanya bisa berusaha untuk menggeser makhluk itu. That motherfucker is heavy. No shoes, no whip, no bag. Bark. Girl, go to Bitch, I get them on first. Di hari lain, sampai sejauh ini mereka bertiga masih santai-santai saja, seperti tidak ada masalah yang berarti, dan kegiatan liburan berjalan lancar. Namun saat malam tiba, di sini Charles mulai mendengar suara jeritan dari makhluk itu. Rasa penasaran yang memuncak pun membuat ia tahu dan serta membangunkan Heather. Di sini Charles memberitahu bahwa makhluk itu menangis sembari menjerit-jerit. Yang gawatnya, tanpa sepengetahuan siapa-siapa makhluk itu segera dibawa masuk. Bahkan Charles rela memberikan sebotol susu kepada makhluk tersebut. Singkat cerita, saat pagi hari tiba, Bidri yang akan mengambil susunya di dalam kulkas merasa heran kenapa susunya bisa tidak ada. Dan herannya lagi, kenapa makhluk itu bisa berada di dalam rumah. Namun setelah ditelusuri, ternyata Charles lah yang membawa masuk makhluk tersebut. Di sini Bidri berkata, mengapa Charles bisa sebodoh itu? Jika sudah seperti ini, Charles pun harus bertanggung jawab dan disuruh menggotong makhluk itu ke depan halaman. Dan janggalnya, bobot makhluk tersebut tidak lagi sama seperti tadi malam. Lalu entah bagaimana tadi malam makhluk itu terasa enteng, namun sekarang tiba-tiba saja bobotnya kembali berubah menjadi 100 kilo. Dan dari sini, mereka harus mencari solusi lain. Singkat cerita, kedua sahabat Heather pergi ke rumah tetangga yang bernama Edna. Sedangkan di sisi lain, Bidri hanya berdiam diri di dalam kamar. Di sini ia tak tahan lagi untuk menahan setiap jeritan dari makhluk tersebut. Di sini ia pun menyiapkan segelas racun tikus. Namun di sini Bidri mendadak hilang fokus, yang mana makhluk misterius itu terus menatap Bidri tanpa henti. Di tempat lain, Charles bersama Heather baru aja tiba di kediaman Edna, rumah yang berada di tempat kumuh dan jauh dari perkotaan. Nampaknya di sini mereka tak melihat siapapun di rumah itu, dan benar saja, setelah mereka masuk tidak ada satupun orang. Singkat cerita, di dalam rumah mereka menemukan catatan aneh mengenai peristiwa hujan meteor. Namun di sini Heather tak mau peduli lebih dalam. Ia segera mengajak Charles pulang karena tak ada bantuan yang bisa didapat di tempat itu. Okay, let's go. Singkat cerita, Bidri sedang bersantai di kolam renang, di mana hal ini jelas-jelas berbeda dengan Bidri yang sebelumnya. Bahkan saat diberitahu tidak ada bantuan, Bidri malah menjawab santai sembari tersenyum. Di sini, Charles dan Heather sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada perempuan itu, di mana keanehan lain turut muncul ketika mereka makan. Entah apa yang terjadi, di sini terlihat Bidri menjadi sangat rakus saat menyantap spaghetti. Tak selesai di situ, tingkahnya juga secara tiba-tiba berubah menjadi orang yang sangat aktif. Oh my God, and it smells so bad. Singkat cerita, kemudian malam pun kembali tiba. Kali ini Heather terus merasa terganggu dengan suara jeritan. Di waktu yang bersamaan, Bidri berjalan menuju ke ruang tamu, di mana secara mengejutkan makhluk itu sudahlah membentangkan diri dan seolah sudah siap untuk mantap-mantap dengan Bidri. Makhluk itu turut mempengaruhi Heather untuk juga ikut bergabung. Dan yang tak terduga, si Heather malah merasa senang dan bahagia pada saat malam itu juga. Pada keesokan harinya, Charles keheranan sendiri. Kenapa makhluk itu tidak lagi terlihat? Di sini, Heather bersama Bidri menjawab jikalau makhluk tersebut telah mereka pindahkan ke kamar tamu. Di sini, Charles mulai merasa aneh tak karuan. Kok bisa ya teman-teman yang tadinya bersikeras menolak makhluk itu, malah bertindak seperti ini? Dan karena hal itu, dan tidak ada cara lain lagi, Charles pun pada akhirnya memilih untuk kembali ke rumah Edna. Setibanya ia di sana, di dalam rumah itu masih terlihat sepi tanpa adanya orang. Namun di sini, Charles tidak sengaja membuka sebuah catatan yang berisikan gambar si makhluk sangnya itu tadi. Setelah mengetahui itu, Charles langsung keluar dari rumah itu dan ia segera pergi ke samping rumah.
Dan benar saja, yang ternyata Etna telah tewas dari lama. Scene pun berganti ke Heather beserta Bidri. Dilihat di sini Bidri sedang sibuk bergerak seperti zombie. Sedangkan Heather sendiri terlihat sedang sibuk memakan telur mentah. Sayangnya di sini Charles masih belum sadar tentang keanehan kedua temanya. Karena sepengetahuannya, secara tiba-tiba mereka berdua langsung bertingkah baik kepada makhluk itu. Singkat cerita, pada akhirnya Charles juga harus terkena hipnotis makhluk itu, di mana secara cepat makhluk tersebut segera mengeluarkan akar yang menyerupai ular kadut. Pada kondisi ini, Charles sebenarnya nyaris dianu-anu oleh makhluk itu, tapi beruntung ia berhasil sadar serta bergegas pergi dari kamar itu. Dan ketika itu juga, ia langsung berdebat dengan kedua temannya, yang mana tiba-tiba saja Heather mulai histeris setelah melihat perut Didri. Bahkan perut Heather pun turut membesar bak wanita hamil. Tapi di sini sudah jelas ya, mereka berdua harus mengandung anak dari makhluk tersebut. Kondisinya pun benar-benar memprihatinkan. Singkat cerita, pada saat itu juga Charles kembali masuk ke dalam kamar. Namun sayangnya, belum sempat menghabisi makhluk itu, kedua temannya malah membela makhluk itu dan menghajarnya hingga semaput. Singkat cerita, Charles kembali tersadar. Dalam kondisi penuh amarah dan tanpa perlu pikir panjang, makhluk tersebut pun segera ia bantai. Akan tetapi, kedua temannya pun tidak lagi berada di dalam rumah tersebut. Mereka sudah berjalan kaki untuk menebarkan benih kepada manusia lain. Dan apa boleh buat, kalau udah seperti ini, tidak ada pilihan lain bagi Charles selain menghabisi kedua temannya. Setelah Heather berhasil dihabisi, Charles berikutnya adalah Bidri. Bidri yang sudah berjalan lebih jauh, terlihat napaknya Bidri lebih ganas daripada Heather. Di sini terjadi perlawanan yang luar biasa. Charles harus bergelut cukup lama. Namun di waktu yang bersamaan, tibalah si koboi tua yang menyadari pertikaian itu. Namun di sini, si koboi itu malah menembak Charles. Untungnya si Charles hanya terkena tembakan di bagian pundak, yang mana di sisi lain, koboi tersebut sudah dihabisi oleh Bidri. Dan mau tak mau, perjuangan terakhir pun harus diselesaikan oleh Charles. Tanpa adanya belas kasihan, Charles harus menyudahi penderitaan Dibri sebelum ia berubah menjadi alien Saknye. Sorry.